kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RCL. Selamat siang semuanya dan juga selamat menikmati siang santainya. Yang pasti masih barengan kami Leonorin kali ini di Suara Demokrasi. Sumber akurat melalui radio mengawal demokrasi dan spesial bersama KPU Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini telah hadir juga narasumber kita di siang kali ini. Ada Ibu Mary Sariningsih MM. Ibu selamat siang. Selamat siang. Siang ya, semangat ya Bu ya. Siang. Luar biasa ini ya. Hari ini Rabu 28 September 2022. Dengan tema kita kali ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Ibu ini sedikit menarik dan emang menarik sekali kalau misalnya kita berbicara tentang pemilihan umum. Apalagi memang ini sudah dinanti-nanti oleh masyarakat, terutama masyarakat yang ada di seluruh Indonesia pastinya ya. Betul. Nah Bu, ini kan ada Pemilu 2024 berarti ada sekitar kurang lebih 2 tahun ke depan ya. 2 tahun ke depan dan juga kemarin kita berbicara juga dengan para narasumber yang berasal dari KPU terkait dengan persiapan dan tahapan-tahapan seperti aja ketika para calon pemilih nantinya akan menjadi daftar pemilih nantinya pada pemilu 2024. Ini ada 2 segmen kita di siang kali ini Sobat RCL yang pasti kita akan menelisik lebih jauh. Menelisik ini kan soalnya kalau Sobat RCL ini kalau dengar kata-kata pemilu politik itu biasanya agak sedikit tegang. Makanya kita sekarang bawa sedikit ketawa sedikit ya. Iya harus. Harus ya. Harus. Jadi memang ini adalah hal yang harus dinantikan ya. Pasti memang dinantikan ibarat kata apa ya, ini pesta rakyat ya. Betul. Pesta rakyat karena kita bisa memilih hak kita terutama yang menjadi pimpinan kita ke depannya. Oke, Ibu. Ini terkait dengan tahun 2020 ya Bu ya. Iya. Yang sebelumnya KPU Kabupaten Sukabumi itu kan melakukan pilkada ya pada tahun 2020. Sebenarnya berapa sih Bu persentase partisipasi masyarakat terhadap pemilu tahun 2020 silam? Karena waktu itu kan kita lagi tingkat-tingkatnya pandemi COVID-19 pada saat itu Bu. Betul. Iya. Selamat siang sahabat RCL. Panggilannya apa nih? Sahabat RCL. Sahabat RCL ya. Saya dari KPU Kabupaten Sukabumi. Saya mengampu divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat dan SDM. Betul, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau biasa kita sebut pilkada ya baru saja berlangsung di tahun 2020. Dan tahun 2020 ini tahun di mana pandemi COVID-19. Tentu tantangannya berbeda ketika tantangan sosialisasi. Dan syukur alhamdulillah sebenarnya ini ada peningkatan partisipasi masyarakat dibandingkan dengan pemilihan 2015. Okay. Jadi ketika pemilihan 2015 itu sekitar 58%. Dan persentase pemilihan di tahun 2020 ini ada 60,51%. Nah, ini kan ada peningkatan. Ada peningkatan ya? Betul. Nah, tentu ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi yang mendukung dengan penyelenggaraan pemilihan 2020 yang lalu. Ya, dan tentu ini KPU tidak bekerja sendiri. Di sana ada stakeholder, terutama mungkin di sini ya, salah satunya dari pemerintah daerah, terus dari media. Nah, ini media juga membantu kami. Karena tatap muka ini kan kita dibatasi oleh protokol kesehatan. Okay. Ya, tetapi dengan berbagai kolaborasi bersama untuk menyukseskan pemilihan 2020, akhirnya ada peningkatan partisipasi dari tahun 2015 sebelumnya. Oke, jadi memang ini ada sedikit peningkatan ya. Yeah. Nah Bu, waktu itu Bu kan ini pada saat pandemi ya Bu, pada saat pandemi. Ada nggak sih Bu kesulitan atau kesukaran? Karena kan ini juga karena si pilkada pada saat pandemi itu otomatis orang-orang juga dibatasi dengan segala macam konsekuensi karena lagi COVID gitu. Betul. Apakah memang ada langkah-langkah tersendiri dari KPU Kabupaten Sukabumi terutama pada saat pemilihan umum tahun 2020 sehingga ada kenaikan yang sangat signifikan dalam hal itu karena padahal waktu itu masih dalam keadaan pandemi itu Bu. Iya. Tentu kami berupaya ya dengan selalu berkoordinasi dengan pimpinan kami di KPU Provinsi. Tapi ini pengalaman pertama sebenarnya Bu ya, ini pengalaman pertama di mana pemilihan dilakukan dalam masa pandemik. Untuk itu kita juga harus menyesuaikan dengan regulasi dan beberapa peraturan KPU yang mengatur terkait dengan pemilihan di masa pandemik. Nah, upaya-upaya KPU pada waktu pemilihan 2020
dalam halnya ini sosialisasi ya, sosialisasi kepada masyarakat, yaitu dengan meningkatkan atau mengoptimalkan media telekomunikasi. Ya, karena juga tahu ya Bu ya, kita dibatasi dengan protokol kesehatan di mana satu kapasitas ruangan hanya bisa diisi setengahnya, ya begitu. Jadi salah satunya ini untuk sosialisasi kita upayakan dengan mengoptimalkan media telekomunikasi. Yang telekomunikasi seperti apa? Seperti kita membuat podcast waktu itu. Ada podcast khusus. Ada podcast khusus juga. Ada, namanya Pawon. Pawon apa itu Pawon? Pawon itu pemilihan wewengkon. Ya, pemilihan wewengkon daerah ya. Ya memang kedaerahannya yang ingin kita kentalkan ya waktu itu. Nah pada temanya yaitu seputar sosialisasi masalah tahapan begitu ya, tahapan pemilihan di 2020. Dan tentunya sekali lagi ini KPU tidak bisa berjalan sendiri. Makanya kesuksesan ini adalah kesuksesan bersama. Dan mungkin ini hasil daripada usaha kami juga berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan juga tentu dengan dukungan pemerintah daerah dan peserta pemilihan. Oke, jadi memang tahun 2020 ini juga sedikit peningkatan. Nah, kalau itu kan 2020 Bu, bagaimana dengan tahun 2019? Karena kan 2019 juga ada pemilihan umum ya, presiden dan wakil presiden. Pada saat itu sebelum terjadinya COVID-19. Jadi pas masih si COVID itu masih di Cina tuh ya, masih berkeliaran kayaknya ya, hampir masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana pada saat tahun 2019 sendiri Bu? Iya. Nah ini tahun 2019 bisa kita katakan adalah pemilu serentak pertama Bu. Pemilu serentak pertama. Karena ketika itu pemilihan legislatif, pemilihan presiden dilaksanakan serentak. Semuanya ya jadi satu ya. Ketika pemilihan pemilu 2014 kan itu berbeda ya. Ada pemilihan legislatif tersendiri, ada pemilihan presiden tersendiri. Nah ini mungkin yang membantu kami sehingga tingkat partisipasi masyarakat meningkat. Karena pemilihan dilakukan secara serentak. Pertama itu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan secara serentak. Yang kedua bahwa semua peserta di sini kan walaupun peserta pemilu itu adalah partai politik ataupun di situ ada pasangan presiden dan wakil presidennya. Di sini ada calon-calon legislatif sekian ratus di Kabupaten Sukabumi yang melakukan sosialisasi tersendiri. Nah, ini peserta juga kan banyak ya. Dan bisa saya informasikan bahwa Kabupaten Sukabumi ini waktu 2019 ini melebihi target partisipasi nasional. Luar biasa partisipasinya berarti ya tahun 2019 itu 77,80%. Hampir 100% juga ya. Ya, target partisipasi nasional itu 77,5%. Jadi ya luar biasa berarti ya. Berarti masyarakat Kabupaten Sukabumi ini sadar untuk hak dalam pemilihannya seperti itu. Betul. Berarti kalau dilihat-lihat dari segi persentasenya ini lebih tinggi 2019 daripada 2020. Betul. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini menarik ya. Mungkin ada tren. Kenapa ini tren? Tapi bukan hanya Sukabumi. Jadi Ibu bukan hanya Sukabumi. Ini di beberapa daerah kabupaten kota yang lain ada tren penurunan ketika pilkada. Nah, ini kan berarti ada apa ini? Saya belajar dari kasus 2019 dulu lah ya seperti itu. Bahwa 2019 itu target melebihi partisipasi nasional. Kemudian 2020 menurun. Betul. Nah, karena apa? Ini pertama karena COVID-19, Bu. Ya, masyarakat khawatir terpapar. Ini alasan pertamanya dan ini tidak bisa kita pungkiri. Proses pemungutan suara ketika pemilu dan pemilihan 2020 itu berbeda. Ketika pemilihan 2020 di mana ada batas di situ atau antrian lah kalau dibilang seperti itu ya. Antrian datang ke TPS. Kalau kemarin kan tidak disebutkan batasan-batasan waktu antrian itu. Hanya waktu 2019 itu disampaikan mulai pemilihan dari jam 7 sampai jam 13 aja sudah. Tetapi ketika tahun 2020 ini diatur jam kedatangannya. Biar tidak berkerumun. Nah, tapi bagi sebagian masyarakat ini ada kekhawatiran terpapar COVID, padahal kita sudah mengatur. Padahal di TPS itu juga ada sanitasinya.
kita berikan juga hand sanitizer dan sebagainya. Nah, selanjutnya apalagi yang menjadi ya ini Salah satu faktor, tantangan tantangan juga mudah-mudahan 2024 ini meningkat. Tapi 2019 saya ambil yang pertama itu alasannya karena pengalaman pertama di mana edukasi terkait dengan COVID-19 juga belum begitu merata. Nah, yang kedua adalah geografis. Ya, karena kok disebutkan seperti itu? Beberapa TPS di tahun 2019 itu lebih terjangkau oleh pemilih. Kalau 2020 ada regrouping. Jadi 2019 itu sekitar ada 8 ribuan Bu TPS-nya. Nah, di 2020 ini ada sekitar 5.171. Nah, regrouping ini juga salah satu alasannya ini efisiensi anggaran. Oke. Anggaran COVID gitu ya. Ya, karena efisiensi anggaran sehingga TPS-nya harus diperkecil. Yang ketiga, tadi yang kedua ya Bu ya geografis, yang ketiga bencana alam. Harus saya sampaikan karena malam sebelumnya ini malam ketika besoknya akan melakukan pencoblosan, beberapa TPS malamnya itu mengalami kerusakan dan beberapa daerah mengalami bencana, yaitu ada yang terkena banjir yang kemarin saya juga habis dari Buniwangi dan itu dibetulkan oleh masyarakat ini ada bencana alam, banjir dan sebagainya. Terus yang selanjutnya pas hari pemungutan suara tanggal waktu pemilihan 2020 itu hujan itu dari pagi sampai sore teh. Pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore ya, ini bagi sebagian orang yang tidak mau untuk apa kan begitu ya, bagi yang belum teredukasi, bagi yang belum mengerti akan pentingnya pemilihan. Yang selanjutnya adalah pemilih yang berapa ini? Keempat ya. Harus saya sampaikan juga ya karena ini evaluasi Betul. Ya. Yang keempat ini masalah pemilih yang bekerja di luar daerah. Jadi pemilih yang sudah terdata di Kabupaten Sukabumi yang akan melaksanakan pilihannya dan juga ada yang meyakinkan masyarakat atau keluarganya akan datang pada hari pemungutan suara. Tapi nyatanya itu tidak melaksanakan haknya sehingga pemilih yang bekerja di luar rumah ini mempengaruhi persentase partisipasi masyarakat begitu. Oke, jadi memang ada beberapa faktor juga ya yang mempengaruhi. Salah satunya seperti tadi bencana alam karena kita tidak pernah tahu ya, tidak pernah tahu first mayor seperti apa kan namanya bencana ya. Dan ini tapi luar biasa juga ya Bu partisipasi masyarakat Kabupaten Sukabumi Bu kalau dilihat-lihat dari peserta pemilunya, daftar pemilih-pemilunya ternyata sangat antusias sekali apalagi pada saat tahun 2019 yang mungkin pertama kali ya untuk pertama kali secara serentak. Dan mungkin ini ada sedikit berbeda juga di tahun 2024 karena kita sudah mengalami endemi pastinya ya. Nah, udah endemi kan. Yeah. Dan pasti ada beberapa hal yang mungkin menjadi perbedaan antara tahun-tahun sebelumnya lagi pandemi dan juga endemi. Seperti apa nanti kita akan informasikan lebih lanjut di segmen kita yang kedua. Sobat RCL jangan kemana-mana, tetap di RCL 95,7, kami ada bersama Anda. Anda sedang mendengarkan RCL Radio 95,7 Sukabumi. RCL 95,7 kami ada bersama Anda masih di Suara Demokrasi, sumber akurat melalui radio mengawal demokrasi bersama KPU Kabupaten Sukabumi. Terima kasih Bu Mary, masih semangat ya? Semangat. Aduh, selalu semangat kalau ketemu Bu Mary itu kan jadi semangat 45 gitu ya. Jauh-jauh gitu dari daerah kota datang ke Pelabuhan Ratu yang tercinta ini. Nanti kapan-kapan kita yang main ke sana ya Bu ya. Siap teh. Oke, dan kita masih membahas terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama dalam pemilu 2024 ya mendatang. Ya, betul. Kalau tadi diinformasikan bahwa memang ada beberapa perbedaan setiap kegiatan pemilu yang dilaksanakan oleh
KPU Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk dari tahun 2024 ini Bu, karena kita sudah endemi seperti informasikan tadi. Kalau kemarin mungkin kita masih pandemi. Kalau sekarang kan kita sudah endemi, aktivitas kembali dibuka kembali. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang tetap dijaga. Nah, Bu, adakah target sendiri Bu dari KPU sendiri terkait dengan partisipasi masyarakat di pemilu tahun 2024 saat nanti? Iya. Baik Teh, jadi begini untuk target partisipasi ya di pemilu 2024 mungkin ini agak sedikit dinaikkan. Oke. Iya, waktu pemilu 2019 kita bisa melampaui itu. Jadi memang naik 2 digit ya. Dari 77 ke 79,5 dan ini mudah-mudahan ya tercapai. Dan untuk itu bagaimana apa yang kita lakukan gitu ya. Karena tentu walaupun ini 2 tahun lagi ya kira-kira sekitar itu ya 2 tahun lagi 2 tahun kurang lah. Tapi kita ini sudah mempersiapkan baik tahapan maupun nanti setelah pasca tahapan itu yang selalu kita lakukan. Nah, tentu target partisipasi nasional atau target partisipasi di pemilu 2024 ini adalah ya cukup tinggi kalau dibandingkan untuk pemilihan 2020. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi saya yakin karena setiap pemilu ini partisipasi masyarakatnya ini selalu meningkat. Berbeda ketika pemilihan. Pertama itu. Yang kedua, kita juga melakukan upaya-upaya sesuai dengan zamannya. Okay. Nah, upaya apa? Seperti dulu 2019 ini sebelum adanya Covid, yang namanya Zoom, yang namanya podcast itu kan barang baru mungkin ya. Betul, nah, betul ini sekali. Kan, dan tidak kita lakukan. Optimalisasi media sosial juga jarang gitu ya. Nah, kalau sekarang salah satunya nih untuk menjadi peserta webinar, nah, ini KPU selalu melakukan ini untuk menjadi peserta webinar. Salah satunya itu follow akun media sosial KPU. Follow ya, pasti ya. Tentu dengan memfollow mereka tahu informasi-informasi di KPU Kabupaten Sukabumi, sehingga secara tidak langsung mereka jauh hari ini tanggal 14 Februari sudah diingat adalah hari pemungutan suara. 14 Februari ya. Berarti memang semua informasi terkait dengan pemilu tahun 2024 karena sekarang ada era digitalisasi, otomatis masyarakat yang biasanya mungkin melihat sosial media tuh kadang-kadang kan sosial medianya mungkin berupa yang viral-viral aja ya. Ini juga sebenarnya bisa jadi viral karena ini pemilu kan 2024 itu salah satu yang harus diviralkan kan. Betul, harus diinformasikan. Harus. Yang pasti pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil ya. Pasti. Itu memang sekarang tuh lagi dinanti-nantikan. Apalagi sekarang masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Sukabumi sangat melek sekali, melek ke pemerintah ya. Betul. Melek informasi juga. Jadi di sini KPU sebagai komisioner sendiri ya, dalam pemilihan umum sendiri mungkin memberikan jalan dan peluang bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut langsung memfollow akun sosial media milik KPU. Salah satunya ada Instagram, ada FB, ada YouTube juga. Kegiatan-kegiatan kita selalu juga kita memakai YouTube juga. Oke, jadi sahabat RCL nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir untuk Anda juga. Kan kadang-kadang masyarakat tuh pengen tahu ini pemilu tahun 2024, tapi kok kita belum didata, katanya. Nanti pasti ada yang kayak gitu Bu, ada yang tanya. Ini mudah sekali, tinggal membuka info pemilu KPU Go ID. Nah, info pemilu Go ID ya. Nah, info pemilu KPU Go ID. Langsung itu semuanya ada. Info pemilu itu langsung di browsing di internet ya. Iya, betul. Oke, jadi satu langkah berarti satu langkah. Jadi yang kepo-kepo nih soal pemilu. Apalagi pemilu nanti tahun 2024 dinanti-nanti karena sekarang di di sosial media baik itu mau di televisi atau radio juga tengah digaungkan ya oleh para petinggi-petinggi di luaran sana, gitu ya, menggaung-gaungkan. Karena sekarang masyarakat itu tidak hanya melek tentang informasi dan informasi terkait dengan fashion saja ternyata tapi mereka tertarik dengan berbau-bau pemerintahan, berbau politik. Jadi masyarakat udah pada pinter sekarang.
Karena ini pengemasan daripada penyelenggaranya juga lebih familiar lah, lebih friendly. Salah gitu. satunya KPU suka bikin TikTok, soalnya kita suka lihat. Iya, KPU tuh keren sekarang ya. Udah ada iklan-iklan KPU tuh keren banget ini gitu ya. Jadi masyarakat juga semakin kena gitu. Dan itu mungkin salah satu langkah dari KPU sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024. Bu, ini kan dalam demokrasi elektoral ya, setiap pemilihan itu berpartisipasi itu mengawal agar pemilihan ini sesuai dengan asas pemilu, yaitu yang tadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, untuk KPU sendiri nih Bu, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat luas untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024 nanti? Iya. Ya, berpartisipasi itu kan artinya melibatkan, dan ini ciri daripada negara demokrasi, ada pelibatan masyarakat di situ. Nah, salah satunya ini yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi ketika berpartisipasi tidak hanya menjadi pemilih, di situ bisa menjadi peserta pemilu. Jadi peserta pemilu itu kan partai politik. Kalau tertarik untuk menjadi anggota dewan, silahkan mendaftar menjadi anggota partai politik, kan begitu ya, atau bagian daripada partai politik. Ini menjadi peserta pemilu. Kedua, tentu ini menjadi pemilih, karena peserta pemilu juga pasti menjadi pemilih. Syaratnya apa? Yaitu minimal usianya kan 17 tahun, begitu ya. Nah, yang ketiga apa? Menjadi penyelenggara pemilu. Seperti siapa? Seperti saya ini. Partisipasinya penyelenggara pemilu ya? Penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, tentu ada namanya KPU provinsi, di tingkat KPU RI, jadi KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Jadi tidak pakai D. Biasanya kan KPUD itu tidak pakai D. Tidak pakai D sekarang ya. Karena kita vertikal, lembaga vertikal. Jadi KPU Kabupaten Sukabumi. Nah, KPU Kabupaten Sukabumi mempunyai badan ad hoc. Nah, ini yang kita kenal, badan ad hocnya di tingkat kecamatan namanya PPK. Di tingkat desa itu namanya PPS, nanti di tingkat TPS namanya KPPS. Ini puluhan ribu teh. Jadi bisa kita estimasi ya, kalau estimasikan kalau 2024 itu ada sekitar estimasinya 9.000 sekian TPS, ya dikali 7 saja berapa itu ya kalau untuk KPPS ya. KPPS sendiri KPPS ya. Dan ini untuk badan ad hoc memang belum kita umumkan. Banyak ini yang bertanya karena mempunyai juga ingin berpartisipasi dalam menjadi penyelenggara pemilu, tapi untuk badan ad hoc sampai saat ini memang belum ada instruksi dari KPU RI ya untuk tahapannya ya, untuk tahapan dan programnya. Terus selanjutnya tadi 3 ya Teh ya, ditambah yang sekarang menjadi pemantau. Nah, bisa menjadi pemantau. Ya, tapi pemantaunya memang harus lembaga yang terakreditasi. Nah, seperti kemarin waktu pemilihan 2020 ada dari KIPP. KIP. KIP. Ya, dari KIP. Ada yang dari JPPR. Nah, ini mereka terakreditasi. Ya, jadi harus lembaga yang memang mempunyai badan hukum yang jelas ya, seperti itu. Yang kelima apa? Relasi, relawan demokrasi ataupun kader kalau sekarang kan ada kader desa peduli pemilu dan pemilihan yang sedang kita usahakan. Jadi tadi Teteh menanyakan ya, apa upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024? Itu hanya satu tadi yang saya sebutkan ya Teh. Kalau yang satu itu tadi optimalisasi media sosial ya. Yang kedua yaitu, jadi nyambung Teh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena memang tugas KPU untuk menyambungkan. Ya, jadi yang kedua ini adalah kolaborasi kelembagaan. Nah, kolaborasi kelembagaan maksudnya apa? Nah, contohnya kita bekerja sama dengan KCD 5. KCD 5 cabang distrik ya, kantor cabang distrik wilayah 5 ini yang membawahi SMA SMK. Nah, di sini para pemilih pemula yang memang sangat potensial untuk kita berikan sosdikli, sosialisasi pendidikan pemilih di sana, sehingga beberapa program kita berjalan dengan adanya MOU dengan KCD itu. Seperti apa? KPU Goes to School.
Terus invitasi Rumah Pintar Pemilu kemarin itu dari salah satu sekolah ya, dari SMP Alam kalau tidak salah itu yang ke KPU, invitasi Rumah Pintar Pemilu. Nah ini terus apalagi programnya kita alhamdulillah mudah-mudahan ini terrealisasi ya bulan Oktober November ini dengan melanjutkan DP3. Apa itu tuh DP3? Desa Peduli Pemilu Oke. dan Pemilihan. Ya. 2021 kita sudah launching di Desa Cikira. Oh, tahun 2021 lalu ya? Nah, mudah-mudahan ini terrealisasi. Tadi terkait dengan kelembagaan setelah dari KCD 5, apalagi kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi se-Kabupaten Sukabumi. Kita libatkan di situ ya. Karena tentu pelibatan perguruan tinggi ini diperlukan sehingga mereka juga bisa menjadi corong dalam apa? Ya salah satunya kan tadi bisa menjadi penyelenggara pemilu mahasiswanya ya, terus menjadi relawan demokrasi dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali, ada 5 pointer ya kerjasama kita dengan perguruan tinggi. Lanjut setelah kolaborasi kita juga ada seperti tadi yang saya sempat bincang-bincang dengan Teteh ya, tuh tentang podcast ya. Podcast kan di dalam ya. Nah ini di dalam kita lakukan di kantor KPU, tapi penyebaran informasinya bisa meluas ya. Nah, lanjutnya apa? Itu kan penyebaran bahan sosialisasi. Bahan sosialisasi bisa berbentuk yang konvensional. Nah, konvensional kan kertas ya. Tapi yang lebih masif itu lebih kepada digital. Jadi kita lebih masif melalui medsos tadi. Terus Sosdikli kita juga punya agenda mingguan. Nah, mungkin ini agenda yang juga menarik, ada agenda tahun 2022 ini ngaji bersama KPU. Oh ngaji, pengajian gitu. Jadi maksud ngaji bersama KPU biasanya kan kalau pesantren itu ngajinya kitab-kitab nih. Sekarang ngaji bersama KPU ya terkait dengan pemilu dan pemilihan gitu ya. Mengkaji kali ya, mengkaji pemilu. Ya, terkait pemilu dan demokrasi. Jadi kita keliling kemarin itu dari awal 2022 itu kita keliling ke beberapa pesantren ya, sama saja intinya itu mensosialisasi. Oh, jadi memang itu masuknya ke area-area pesantren. Betul. Mengaji. Jadi memberikan informasi. Berarti ini langkah-langkahnya udah sangat cepat dan cepat juga ya dari KPU Kabupaten Sukabumi sendiri. Setelah tadi diinformasikan bahwa terjun langsung ke perguruan tinggi, terjun langsung ke Ghost to School, ke pesantren, bahkan program mengaji pun salah satunya juga kita juga dengan senang hati ya. Pertama kita media pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan informasi ke masyarakat terkait dengan pemilihan umum terutama tahun 2024. Dan ini memang yang dinanti-nanti. Kenapa dinanti-nanti? Karena masyarakat itu sangat menantikan hal seperti ini. Contohnya mereka misalnya ada yang pengen jadi petugasnya gitu ya. Petugas di tingkat kecamatan. Betul, gitu kecamatan ya, sampai desa. ke PS gitu ya. Selain mereka menjadi pemilih juga di pemilu tahun 2024. Bu, dari semua paparan yang telah diinformasikan nih Bu ya. Dan pada saat nanti masyarakat menentukan suaranya pada saat pemilu 14 Februari tahun 2024 mendatang. Nih bagaimana sih Bu, ada gak sih salah satu cara ataupun salah satu yang harus dilakukan masyarakat? Bagaimana sih kita sebagai masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas Bu? Iya baik. Jadi tentu harapan kita setelah sosialisasi yang masif kita lakukan, sosialisasinya masif, tapi datang ke TPS-nya tidak. Ini kan berarti juga tidak cerdas. Betul. Iya, karena memang sejauh ini memilih itu kan baru hak ya, Teh ya. Kalau secara regulasi belum menjadi kewajiban. Kalau secara individual kan begitu ya. Namun tentu kita harus terus-menerus ini melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Nah, bagaimana agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas? Yang pertama, kenali dulu calonnya, gitu. Bukan kenalan ya, kenali ya, bukan. Kalau kenalan kan berarti iya, nanti jangan jadi WA-an ujungnya ya. Iya, jadi kenali peserta, berarti sekarang kenali calon, kenali peserta pemilu. Nih, ini kan ada berapa peserta. Sekarang belum sampai penetapan peserta, Teh. Belum. Nanti tanggal 14 Desember kita akan lihat berapa partai politik yang menjadi kontestasi di tahun 2024, yang akan kontestasi di tahun 2024. Nah, pertama kenali calonnya. Yang kedua apa? Juga harus kita bisa
membedakan informasi-informasi. Jadi kita juga harus teliti informasi yang datang ke kita. Ketika pemilihan 2020 itu yang namanya hoax. Ya, kan sangat masif datang ya, siapapun ya Betul bisa sekali. mengakses gitu ya berita-berita bohong. Ini yang kita khawatirkan ya. Jadi para pemilih yang tadinya ingin melakukan pilihannya ketika ada hoax, nah ini mereka jadi mundur. Nah ini maka juga yang kedua, setelah mengenali calon, tahu backgroundnya, tahu ya apalagi kalau tuh keluarganya ya dari yang baik-baik atau tidak kan gini ya. Ya kemudian kita juga harus teliti atas informasi di pemilu dan pemilihan pemilu 2024. Nah pemilu 2024 informasi yang terakurat pasti dari penyelenggaranya. Jadi lihatnya di KPU ya. Nah betul, maka minta informasi yang akurat dari KPU saja. Seperti yang sekarang kita lakukan, program Suara Demokrasi. Ya, Suara Demokrasi ini kan bermaksud ke sana. Jadi informasi-informasi yang langsung kepada masyarakat dan akurat nyampainya. Nah, mungkin 2019 sempat ya mendengar ada hoax. Betul. Hoaxnya seperti apa teh? Masih ingat nggak? Bahwa 7 kontainer surat suara. Oh iya, Nah, 7 kan kontainer surat suara. Banyak banget, pokoknya tahun 2019 kan, ya, banyak itu. sekali itu Banyak. hoax-hoaxnya. Padahal boro-boro ada itu tercoblos surat suara, pengadaan Sudah duluan katanya gitu ya. Pengadaannya juga belum. Iya. Yang ketiga, selain itu juga harus tahu teknis atau mekanismenya. Memang 2024 itu menurut Teteh tadi kan endemi ya. Betul. Tapi tetap kita persiapkan juga. Kita memang harapannya itu tidak terjadi proses pemilihan di 2020. Betul sekali. Tapi kita tetap harus menjaga. Jadi kita mempersiapkan, penyelenggara itu mempersiapkan. Nah ini walaupun belum dibahas ya untuk penyelenggara pemilu itu, tapi berkaca ke pemilu 2020 kemarin, batas usia menjadi prioritas gitu ya. 2019 kan banyak korban ya, salah satunya itu kelelahan. Karena kecapean ya. Nah selanjutnya apa yang kita persiapkan juga, kita juga mempersiapkan tentang biaya-biaya ya terkait bila mana ada terjadi pandemik ini harus tentu kita harus persiapkan. Terus yang selanjutnya adalah selain daripada selain daripada mekanisme itu juga tentu tahu mekanismenya, sudah terdaftar belum? Tahu mekanismenya, memilih, mencoblos ini gitu. Tapi belum menjadi pemilih. Maka kalau belum menjadi pemilih, salah satu yang harus dibereskannya itu memiliki KTP. Oke, yang pasti ada KTP ya. KTP, memiliki KTP elektronik ya. Atau pada waktu kemarin itu kami sudah melakukan pleno ya, dan ada dari Disduk Capil ada KTP digital. Itu juga boleh. Betul, pakai KTP digital ya, kayak kita di sini pakai KTP digital. Iya. Jadi tentu ya selain menjadi pemilih yang cerdas, saya sampaikan kalau memang pandemik nanti itu juga harus pemilih yang sehat. Kita harapannya tidak, tapi ini kan mengingatkan masyarakat juga perlu ya. Pemilih yang sehat juga akan mempengaruhi kepada kualitas pilihannya. Galau atau apa ya. Ya mudah-mudahan itu pemilih yang sehat. Pemilih yang sehat itu yang bagaimana? Yang tentu kita berkaca ketika 2020 ini kalau berkaca kepada pemilihan 2020 memang protokol kesehatan yang kita ketatkan. Begitu juga mungkin kalau memang terjadi seperti itu, kita sebagai penyelenggara memang mempersiapkan. Terus apa? Pemilih yang damai. Jadi selain pemilih yang cerdas, dia tahu, dia mengenali, dia juga tidak akan terpapar hoax. Juga tahu mekanismenya, tapi juga dia harus menjadi pemilih yang damai. Ya, kalau masa-masa tahun politik ini adalah masa panas. Betul, ya, panas banget. Makanya juga harus menjadi pemilih yang damai. Bila mana ada hal-hal yang memang
membuat suasana gaduh. Ya, mudah-mudahan kita menjadi juru damai di situ. Pastinya Jadi ya. yang damai. Luar biasa sekali nih Bu Mary ya, memberikan informasi dan pencerahan tentang bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang nantinya menjadi calon pemilih di pemilu tahun 2024. Ibu, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita Bu di Suara Demokrasi kali ini, ada mungkin pesan dan harapan bagi masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Sukabumi dalam pemilu 2024 nanti Bu? Ya, sahabat RCL, kami dari KPU Kabupaten Sukabumi mengharapkan sekali partisipasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Partisipasinya banyak, bisa bentuknya pengawasan ataupun secara langsung menjadi penyelenggara yang tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi menjadi penyelenggara melibatkan langsung ini lebih terasa. Maka saya juga sangat-sangat berharap partisipasi masyarakat 2024 ini dengan dukungan masyarakat Kabupaten Sukabumi meningkat. Bukan hanya di angka 79,5%, tapi kalau bisa 90%. Amin, luar biasa lah. Buat masyarakat Kabupaten Sukabumi dan buat KPU juga yang turut turut berperan sangat ini menjadi garda terdepan dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dan mudah-mudahan juga prosesnya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan sehingga masyarakat juga partisipasinya lebih meningkat daripada tahun 2020. Jadi masyarakat Kabupaten Sukabumi nanti sekali lagi yang ingin mengetahui informasi tentang pemilu tahun 2024 nanti langsung aja follow akun sosial media milik KPU. Yang pasti di sana informasi semua ada di sana. Jadi gak usah bertanya-tanya dalam hati, mendingan langsung lihat aja kan, bener gak? Betul. Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di studio RCL, Ibu Mary Sariningsih MM di Komisioner Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM. Terima kasih sahabat RCL, terima kasih kebersamaannya di Suara Demokrasi, sumber akurat melalui radio mengawal demokrasi. Hari ini Rabu 28 September 2022, Kamelia Norin dan kru yang bertugas terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,7 RCL Radio.